Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Oro Channel. Pada kesempatan kali ini, Oro Channel akan membahas saham yang akhir-akhir ini sedang diborong oleh Warren Buffett-nya Indonesia, Bapak Loh Keng Hong. Apa itu? Ya, itu adalah saham GJTL atau Gajah Tunggal. Saham ini adalah pabrik ban ya, GT Radial, IRC, seperti itu produk-produknya. Nah, di sini nanti kita akan membahas potensi apa yang ada di dalam saham GJTL ini. Apakah mampu menuju ke harga book value-nya, yakni di harga 1.700, atau bahkan bisa menjadi United Tractor versi 2, di mana harga sekarang sudah sangat mahal ya, sudah mencapai puluhan ribu, seperti itu. Oke, sebelum kita melanjutkan, untuk kawan-kawanku semua yang budiman dan baik hati, mohon bantuan untuk like, share, maupun tentu saja subscribe, sehingga channel ini terus bermanfaat, terus bersemangat untuk membagikan konten-konten yang bermutu untuk kawan-kawan semua, untuk membuka pikiran kawan-kawan semua tentang fundamental perusahaan di Bursa Efek sebagai pegangan kawan-kawan dalam berinvestasi. Oke, ini saya kutipkan beberapa berita-berita yang ada di media massa ya. Ini di VOI, jadi benar Loh Keng Hong itu sedang membeli saham pemilik GJTL atau GT Radial, ini produknya ya, selama 2 hari berturut-turut. Ini jumlah saham dari Loh Keng Hong itu sudah mencapai 5% ya, artinya sudah harus di listing atau di share ke masyarakat bahwa pemilik saham dari GJTL ini lebih dari 5%. Ini ya, sudah terdata di RTI. Dan ini sedikit kutipan di loiputanam.com ya. Jadi Loh Keng Hong ini alasannya membeli saham GJTL ini karena GJTL ini hanya rugi kurs, seperti itu. Jadi artinya ketika kursnya menguat, saham ini berpotensi untung. Infonya seperti itu. Tapi mari kita buktikan langsung pakai hitung-hitungan. Nanti ya saya siapkan Excel-nya seperti biasa. Kita langsung menghitung saja data dan faktanya nanti. Dan yang ketiga ini, Loh Keng Hong sulap rugi dan kebangkitan ke saham gajah. Nah, di sini ada kutipan sedikit ya. Loh Keng Hong menjelaskan alasan memborong saham GJTL tadi yang masih merugi ya, tadi ya, rugi kurs tadi, dan apakah bisa cuan 5.900% dari saham PT Unit Trader ini terulang. Jadi dulu Bapak Loh Keng Hong ini pada saat terjadi gejolak kurs ya tahun 98 itu informasinya memborong saham United Tractor. Nah, dia melihat memang di situ ada rugi kurs yang sangat luar biasa. Dia langsung melakukan akumulasi pembelian dan akhirnya dia untung atau cuan sampai 5.900%. Namun, apakah saham GJTL ini nanti bisa berpotensi sebagai UNTR? Mari kita ulas, kita ulik ya kawan-kawan, seberapa besar potensinya. Nanti kita bandingkan dengan saham UNTR, seperti itu, apakah bisa berpotensi juga. Oke, kita lanjut saja. Oke, ini seperti biasa, saya akan memaparkan sumber-sumber dari data-data yang saya ambil nanti untuk kita mengulas di Excel yang sudah saya siapkan. Ini ada laporan keuangan Gajah Tunggal tahun 2019, tahun 2020. Ini tahun 2018. Ya, 2018 sama 2019. Nanti data-datanya kita gunakan untuk perhitungan di Excel. Selain itu,
Saya juga menyiapkan ya data-data historical dari United Tractor, yang mana GCTL ini digadang-gadang sebagai the next United Tractor. Makanya kita tinjau, nanti kita bandingkan statistik kecenderungannya apakah sama, model permasalahannya seperti itu. Ya ini ya. Yang keempat, yang selanjutnya ini ada saya di investing.com. Saya merangkum historical dari kurs dolar terhadap rupiah seperti itu. Nanti kita sebagai acuan kita dalam menghitung gejolak yang tadi United Tractor itu pernah terjadi gejolak di tahun 98 seperti apa, apakah nanti gejolaknya sama seperti GCTL ini, kita nanti bisa membandingkannya. Oke, kita lanjut ya langsung ke Excel-nya. Oke, kawan-kawan semuanya, terima kasih masih bersama Oro Channel. Di sini sudah saya siapkan ya, ini rangkuman data-data dari Gajah Tunggal dari tahun 2017 sampai 2020 kuartal ketiga. Jadi ini sampai kuartal ketiga ya laporannya, yang annual 2020-nya belum dipublish. Ini sudah saya masukkan liabilitas jangka pendek dan panjang dari tahun 2017. Total liabilitas langsung kita tambahkan ya, seperti biasa. Ekuitas juga sudah saya masukkan. Total saham beredar tentu saja. Nanti untuk sebagai acuan kita mengukur PBV ya. Kemudian ada aset lancar, kas persediaan nanti kita gunakan sebagai rasio likuiditas dalam pembayaran hutang. Seperti itu. Aset lancar dikurangi persediaan ini langsung kita kurangkan ya. Ini sebagai acuan kita dalam menghitung nanti quick ratio, ya kan? Nanti kita menghitungnya. Rumusnya itu ini sudah saya kurangkan, aset lancar kurangi persediaan. Nah, di sini kenapa saya mengurangkan dengan persediaan? Karena persediaan itu adalah bahan baku. Bahan baku di mana bahan baku ini kecenderungannya walaupun dia masuk ke aset lancar, tapi sulit untuk dicairkan atau dijual seperti itu. Makanya kita juga akan mengeluarkan faktor persediaan ini untuk menghitung quick ratio-nya. Yang selanjutnya ada revenue ya. Revenue, beban pokok penjualan, rugi kurs. Nah, ini yang nanti ada kaitannya dengan United Tractor dan ini sudah ada laba berjalan. Langsung saja kita langsung mengulas ya. Di sini data-data ini sudah saya siapkan. Langsung kita menghitung untuk net profit atau loss margin-nya. Ya, jadi Gajah Tunggal ini sebenarnya memiliki revenue yang luar biasa di angka triliunan. Namun yang disayangkan, beban pokok penjualannya itu tergolong tinggi. Nah, ini bisa dilihat ya, dari revenue 9 triliun, beban pokok penjualannya itu 7,8 triliun, seperti itu. Jadi BPP itu kan selalu melekat ya, dari produksi ya, beban pokok ya kan, beban pokok penjualan seperti itu. Ini masih tergolong tinggi. Langsung kita lihat sudah saya siapkan sebenarnya. Jadi beban pokok penjualan ini ada mencapai 81% dari revenue yang didapat. Ini yang tahun 2019 82%, 84, 83 ini ya sekitar segitu-segitu aja ya. Apakah ini angka yang cukup baik? Ya, kalau kita membandingkan dengan emiten ban yang lain,
Misal Goodyear ya. Jadi saya sudah merangkum juga di saham Goodyear ini. Ternyata untuk membuat ban itu memiliki BPP yang cukup tinggi memang. Untuk Goodyear ini saya ambil dari 2 tahun saja, 2019 annual sama 2020 kuartal ketiga. Memang benar untuk produksi ban itu membutuhkan BPP yang tinggi. Namun di angka 81 sampai 84% ini masih lebih baik ketimbang di BPP-nya Goodyear yang mencapai 94%. Artinya untuk menghasilkan, untuk menjual satu barang itu membutuhkan 94% biaya seperti itu. Jadi itu kan akan mengurangi net profit-nya seperti itu. Artinya apabila kita membandingkan dengan sesama pabrik ban, GJTL ini masih lebih baik seperti itu. Mari kita hitung ya net profit. Net profit yang didapat dari GJTL ini pada tahun-tahun tersebut. Oke, kita hitung net profit adalah laba dibagi revenue ya kawan-kawan ya. Jadi di tahun 2020 ini memang benar net profit itu mengalami kerugian. Jadi itu net loss ya, net loss mengalami kerugian. Untuk 19, 18, 17. Nah, di sini. Oke. Jadi memang benar terjadi kerugian ya. Nah, kenapa tadi saya menganjurkan rugi kurs? Nah, memang cukup besar ya kawan-kawan rugi kurs ini terhadap net profit ya. Ini sekitar 304 miliar. Benar tadi seperti apa yang disampaikan di berita ya, di liputan 6 tadi. Jadi memang tahun ini terjadi rugi kurs seperti itu. Namun kita tidak boleh menelan mentah-mentah begitu saja ya kawan-kawan ya. Jadi kita coba hitung. Misalnya kita sebagai orang biasa aja lah yang bodoh gitu kan. Oke lah, kalau memang cuma rugi kurs, coba kita hilangkan faktor rugi kurs. Oke, bagaimana kita menghilangkannya? Oke, kita labanya kita kurangi dengan rugi kursnya. Oke, ternyata memang benar ya kawan-kawan. Setelah kita menghilangkan rugi kurs ini, net profit atau tahun 2020 kuartal ketiga ini kerugiannya akan berubah menjadi keuntungan seperti itu. Tapi jangan ditelan mentah-mentah lagi ya kan. Seberapa besar sih marginnya, keuntungannya? Ya kalau kecil ya sama aja kan seperti itu. Walaupun laba tapi kecil ya sama aja. Kita coba hitung saja. Net profit seumpama rugi kurs hilang seperti itu ya. Langsung bandingkan ke revenue. Ternyata ketika rugi kurs ini hilang, keuntungannya kerugiannya bisa berubah menjadi keuntungan seperti itu. Oke kawan-kawan ya. Oke, kita coba bandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Langsung saja kita copy ya rumusnya. Nah, rumusnya kita copy saja. Nah, ternyata walaupun umpamanya rugi kurs kita hilangkan, tetap saja net profit yang dihasilkan oleh GJTL ini masih sangat kecil seperti itu. Kita hitung ROE-nya ya. ROE itu apa? ROE itu adalah return of equity. Jadi net profit dibandingkan dengan ekuitasnya. Oke, net profit dibandingkan dengan ekuitasnya. Maaf ini sini ya, net profit. Oh, kita copy saja. Nah, ternyata kawan-kawan
ROE yang apabila kita menghilangkan faktor rugi kurs, ya kan, maka rugi kurs ini ROE-nya cukup kecil juga seperti itu. Ini aja di tahun 2012 cuma 5%, di tahun 2017 cuma 1% loh ROE. ROE itu apa? Jadi gini, ROE itu kita punya modal 100 juta, tapi penghasilan net profit-nya cuma 1 juta. Ya, kapan kita balik modal? Ya kan seperti itu. Nah, pertanyaannya berapa sih ROE yang diharapkan? Nah, tergantung isi subjektif itu ya. Ada yang, oke, 2 kali deposito cukuplah. Dua kali bunga deposito, misal 8-10% seperti itu. Ya, ini jadi tergantung pribadi masing-masing. Ada yang ingin ROE-nya harus di atas 10% lah, seperti itu. Untuk yang kuartal ketiga ini eh, dengan rumusnya berbeda ya, karena ini kan masih di kuartal ketiga, yang lain ada annually. Coba kita langsung ukur, kita setahunkan gitu ya. Dengan kita caranya kali 4 bagi 3. Nah, ini kita setahunkan gitu loh. Terus kita bagi dengan ekuitasnya. Nah, terjadi peningkatan ya ketika kita menyetahunkan ya. Jadi sama ya, disetahunkan semua ROE-nya. Jadi untuk ROE apabila rugi kurs ini hilang, tetap saja masih kecil ya kawan-kawan. Nah, itu. Nah, dan di sini ada point of view-nya ya kawan-kawan ya. Di sini sebenarnya saya sudah juga menyiapkan. Nah, ini ada beban keuangan. Nah, ini ya kawan-kawan. Jadi sebenarnya bukan hanya rugi kurs saja yang besar, ternyata beban keuangan ini yang membebani dari keuangan emiten ini. Apa itu beban keuangan? Yaitu bayar utang, bayar bunga, obligasi yang mencapai miliaran juga, ratusan miliar nih. Angkanya lebih besar malahan ketimbang rugi kursnya seperti itu. Mau ngitung lagi? Mari kita hitung lagi aja ya. Kita ini langsung copy aja ini. Copy. Copy. Nah, insert. Nah, coba kita langsung ganti kata-katanya ya. Seumpama rugi kurs dan beban keuangan hilang gitu. Kita pakai cara-cara anak TK aja. Ya udah, coba kita ukur. Sebenarnya kalau nggak ada utang, nggak ada beban keuangan, nggak ada rugi kurs, itu ruginya jadi berapa sih kan gitu. Kita mikir sebagai anak TK aja. Net profit margin tanpa rugi kurs dan beban keuangan. Nah, belajar bersama saya itu gampang dipahami ya. Return of equity tanpa rugi kurs dan beban keuangan. Oke. Jadi yang pertama tadi kita hanya mengurangkan dengan net profit. Yang ini kita kurangkan dengan net profitnya tadi kita kurangkan, atau kerugiannya tadi ya. Kerugiannya tadi kita kurangkan dengan rugi kurs maupun beban keuangan. Oke, coba ya, ruginya ini kita kurangkan dengan beban keuangan dan rugi kurs, seperti itu. Nah, ini juga rumusnya nih. Ini rumusnya kan tadi net profit ya. Net profit berarti seumpama rugi kurs dan ini dan beban keuangan hilang, ini kita pakai faktor ini dibagi dengan revenue. Nah, wow, luar biasa kawan-kawan. Ketika utang dan rugi kursnya hilang, itu ada potensi dari emiten ini menjadi net profitnya menjadi 8% loh. Melonjak cukup besar ya kan? Dan ternyata bukan masalahnya tuh bukan hanya rugi kurs, tapi emang beban utangnya dari emiten ini tuh sangat besar seperti itu. Ya kan? Nah, kita coba hitung ROE-nya. ROE-nya ini
dibagi ekuitas. Ini ya. Jadi ROE itu adalah ini net profit tadi ya, net profit yang sudah kita kurangkan dengan rugi kurs dan beban keuangan dikali 4 bagi 3 karena ini adalah kuartal ketiga ya, makanya kita setahunkan lah ya sebagai estimasi kita ke depan. Nah, ini total bagi dengan ekuitas. Nah, ketemu berapa? Ketemu 16%, kawan-kawan. Luar biasa kan ROE-nya ketika utangnya sama rugi kursnya hilang itu potensinya besar ini. ROE-nya menjadi melonjak yang hebat loh. Kita lihat saja itu saham-saham blue chip. ROE-nya berapa ya? Sekitar 10, 11, 12 seperti itu ya kan? Ini memang ada potensi itu di saham GCTL ini apabila memang utangnya sama minimal utang lah ya, utang yang lebih besar ini. Karena rugi kurs ini ya disebabkan karena utang juga, utang luar negeri, sehingga kita kan membayarnya pakai dolar. Kalau dolar naik ya kita semakin rugi lagi di rugi kurs ini, ya kan seperti itu. Oke, kita bagi saja ya. Langsung kita bagi atau copy di historical sebelumnya. Nah, wow, ya kan? 8% net profitnya, ini 5%, 7%, 6%, cukup bagus untuk net profitnya. Untuk ROE-nya rumusnya ini tinggal diganti ke ekuitas. Nah, 14%, 20%, 15%, cukup bagus untuk sekelas emiten di bursa. Ini untuk ROE 16, 14, 20 sampai 20% tahun 2018 ini cukup bagus ya. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, memang ada potensi di sini ya kawan-kawan ketika nanti rugi kurs dan tentu saja hutang-hutang ini menjadi berkurang seperti itu. Memang ada potensi, memang benar-benar nyata ada potensi di situ. Dan yang ketiga ini ada debt equity ratio. Ya, kita ukur ya, karena tadi kita lihat ada beban utang yang membebani. Coba kita hitunglah, utangnya berapa sih dari rasio ke ekuitasnya. Nah ini, coba kita bagi saja. Jadi rumusnya total liabilitas dibagi ekuitas gitu. Wah, ternyata utang dibanding modal intinya itu 189%. Artinya lebih besar hutangnya ketimbang modal intinya seperti itu. Berapa sih DER yang bagus? Ya, bagusnya di bawah 1. Jadi ekuitasnya atau modal intinya itu lebih besar ketimbang utangnya seperti itu. Coba kita bagi saja langsung bagi ya, emang ya masih di atas angka 100 ya. Jadi memang tidak 4 tahun belakangan ini memang utangnya sangat besar. Nah, ini kita cek ya, cek kemampuan bayarnya. Jadi kita bisa mengukur nih, oh ini dengan utang segini perusahaan mampu bayar nggak sih? Cash flow-nya gimana, masih mampu bayar nggak sih? Kan seperti itu. Langsung kita hitung saja. Current ratio itu adalah kemampuan membayar utang jangka pendek dari aset lancarnya. Aset lancar, nah ini aset lancar mana ini ya? Aset lancar dibagi utang jangka pendek. Nah, kenapa utang jangka pendek ya? Ya karena yang utang jangka pendek itu yang kewajiban kurang dari setahun, nah, ya makanya kita bandingkannya dengan utang jangka pendek. Oh, ternyata masih bagus. Jadi ketika aset lancar ini dijual semua, ternyata masih bisa untuk mengcover hutang-hutang jangka pendeknya, masih sehat, masih cash flow-nya masih bagus ini. Untuk quick ratio, nah ini quick ratio tadi kan saya udah bilang di sini ya kenapa tadi saya mengurangkan aset lancar dengan persediaan. Nah, karena kenapa? Karena persediaan itu adalah bahan baku ya. Bahan baku itu sepertinya susah dicairkan gitu, walaupun dia masuk ke aset lancar, tapi persediaan ini karena bentuknya bahan baku jadi sulit untuk dicairkan gitu kan, ada yang sulit dicairkan, makanya kita keluarkan faktor persediaan. Nah, langsung aja berarti ini ya kita pakai ini aset lancar kurang persediaan dibagi
dengan liabilitas jangka pendeknya. Nah, ternyata masih mampu walaupun kita nggak usah menjual bahan baku, kita nggak perlu itu ya, nggak perlu apa namanya, nggak perlu menjual persediaan gitu loh. Kita mampu untuk membayar utang jangka pendeknya. Kecuali di tahun 2018 ini memang dia kesulitan likuiditas ya kawan-kawan. Jadi dia di bawah di bawah aset lancar dikurangi persediaan tadi ya. Memang di tahun 2018 ini terjadi kesulitan likuiditas di sini ya. Cash ratio, kita ukur kemampuan kasnya dalam untuk membayar utang jangka pendeknya seperti itu ya. Sebenarnya untuk kas ini kita mengukur berapa sih ada uang cash dari perusahaan. Ternyata cukup besar ya, ada 15% ya. Nah, cukup sehat ya kawan-kawannya untuk kasnya. Seperti itu. Ini kita ukur untuk book value-nya. Kita langsung saja yang ukur book value. Apa itu book value? Harga buku ya. Harga buku atau harga wajar akibat ekuitas. Ya. Rumusnya apa? Rumusnya ekuitas dibagi saham beredar. Nah, ini ketemu. Nah, ternyata ya kawan-kawan, ini salah satu yang disorot dari Pak LKH ini, dia itu doyan sekali atau sangat suka itu membeli saham-saham yang harganya masih di bawah harga bukunya, seperti itu. Dia tuh demen dengan saham-saham model kayak gitu. Coba lihat yang dia punya MBBS, PTRO, semua. Nah ini PBV-nya selalu di bawah harga bukunya. Jadi selalu kurang dari 0,37. Tapi di sini ada fakta juga ya kawan-kawan, selama 4 tahun terakhir itu harga GJTL itu nggak kemana-mana. Kita nggak kemana-mana. Coba kita rata-ratakan saja ya. Average. Nah, ternyata nggak kemana-mana nih. Cuma rata-rata selama 4 tahun terakhir cuma 0,37. Harganya kemana-mana. Coba kalau kita mengkalikan dengan harga sekarang gitu ya. Harusnya, dengan book value yang sekarang dikalikan dengan PBV rata-rata itu seharusnya sekarang itu kalau di rata-rata cuma Rp666. Tapi harga sekarang itu sudah mencapai 865 per 5 Februari ya kawan-kawan. Coba kita langsung bandingkan berapa PBV sekarang ya. PBV sekarang masih di bawah harga book value-nya. Harga sekarang masih di harga book value-nya, PBV-nya masih di bawah 1, tapi masih lebih tinggi ketimbang harga rata-ratanya selama ini, seperti itu. Ini keangkat ya mungkin karena sentimen Pak LKH ini. Nah, karena ikut-ikutan seperti itu ya. Tapi ya saya bikin video ini ya sebagai wawasan kawan-kawan. Benar nggak sih saya itu ngikutin jejaknya Pak LKH? Potensi apa yang ada di situ? Seperti itu. Kita udah dapat ya kawan-kawan point of view-nya. Emang sih di saham GJTL ini harga sekarang itu masih di bawah harga book value-nya selama 4 tahun terakhir, seperti itu. Walaupun memang selama 4 tahun terakhir ini harganya nggak kemana-mana, di PBV rata-rata 0,37 saja sih. Baru akhir-akhir ini aja naik ya karena sentimen Pak LKH aja gitu kan. Nah, yang akan sedikit saya sorot ya kawan-kawan ya. Nah, ini ada saya sudah menyembunyikan sesuatu. Nah, unhide. Nah, ini kawan-kawan. Ini sudah saya siapkan. Ini saya hitung ya. Jadi di saham ini di tahun 2018 sampai 2020 ini emiten ini berkomitmen untuk mengurangi utangnya.
Coba kita lihat ya, dari 2018 13 triliun, 2019 12 triliun, 2011 2020 11 triliun. Dari 2018 ke 2019 ada penurunan 9%. Dari 2019 sampai kuartal ketiga 2020 ada penurunan 7%. Jadi bisa kita simpulkan bahwa emiten ini sedang berkomitmen untuk mengurangi utangnya seperti itu. Mungkin ini salah satu yang dipandang oleh Pak LKH ada good corporate governance dari perusahaan ini untuk menjadi perusahaan yang sehat seperti itu. Mungkin ya, ini salah satu yang dilihat oleh Pak LKH. Coba kita hitung ya. Jadi saya sudah menghitung nih. Kita rata-ratakan saja, jadi 7% sama 9%. Nah, kita rata-ratakan ya. Jadi tadi di tahun 2018 ke 2019 terjadi penurunan 9%. Jadi 2019 ke 2020 terjadi 7%. Nah, ini ada penurunan utang ya. Jadi kita average-kan, sudah saya hitung di sini. Average ya, ketemu 8%. Jadi kita coba hitung nih. Coba hitung dengan memfuture value kan. Apa itu future value? Ya, kita cobalah dari utang-utang terakhir ini kita coba kita kurangkan 8%. 8%, 8%, 8% apabila emang perusahaan ini komitmen untuk menurunkan utang ya. Nah, ternyata kawan-kawan ada potensi ketika perusahaan ini terus menurunkan nilai utangnya ya, dari penjualan, labanya disimpan untuk membayar utang, untuk komitmen untuk bayar utang. Jadi di tahun 2027 itu akan berpotensi, nah ini, di tahun 2028 ini akan terjadi potensi debt equity ratio-nya di bawah dari ekuitas. Nah ini, bisa di bawah 1 ini DER-nya nanti. Apabila kita memfuture value kan ya, jadi setiap 1 tahun terjadi penurunan 8% utangnya, ada penurunan terus sampai tahun 2028 ada potensi nilai utangnya itu lebih rendah dari ekuitas yang sekarang seperti itu. Nah, mungkin Pak LKH ini berpikiran seperti itu ya. Oh, perusahaan ini komitmen, perusahaan ini ada revenue yang stabil, ada profit yang stabil tapi dia komitmenkan untuk membayar utang, dan nobody knows di tahun 2028 nanti terjadi BEP dari utang sehingga menjadi profit yang luar biasa. Karena kita lihat saja ROE-nya saja 16%, net profit-nya 8%, cukup luar biasa seperti itu. Dengan revenue ya sampai triliunan kan. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Ini adalah potensi ya kawan-kawan. Ini bukan rekomendasi, cuma ini saya memaparkan potensi-potensi yang ada ya, kemungkinan ini yang dipandang oleh Pak LKH seperti itu. Dan inilah yang ya, ada rugi kurs tadi yang sudah saya singgung tadi di sini. Nah, ada rugi kurs dari 2011 ke 18, ada rugi kurs, ada kenaikan kurs. Nah, ada kenaikan kurs, jadi kan dia mengalami kerugian. Ini mana tadi? Nah, ini ada kerugian ya. Di 2018-19 itu ada penguatan rupiah. Nah, ada penguatan rupiah, ini yang jadi untung. Tapi sebenarnya faktor terutamanya itu bukan rugi kursnya, tapi beban keuangannya, utangnya, seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, ini ya tahun 2017-18 ini ada kenaikan utang ya, mungkin untuk menutup quick ratio-nya ini di bawah 1 kan. Cukup berbahaya untuk suatu perusahaan ya. Untuk membayar utangnya cukup berbahaya karena di bawah 100%. Oke, dan yang terakhir ini ya kawan-kawan, kita coba bandingkan dengan UNTR. Nah, ini yang menarik nih. Nah, ini UNTR kawan-kawan. Nah, langsung sisinya saja rasio, langsung kita masuk rasio aja. Ini udah ada saya kutip di rasio keuangannya, di laporan keuangan tahun 2001 saya kutipnya ya. Lama sekali. Ini di sini nih, lihat. Ada hutang. Nah, tahun 1997 itu memang ada utang. Margin
laba bersihnya ini kan, laba bersih kita fokus ke sini. Ini terjadi 1997 sampai 1998 itu ada kerugian gitu loh, kerugian sama ini imbalan ekuitas rata-rata. Nah, ini ada ini ya, rasio hutang. Nah, ini rasio hutangnya sangat tinggi nih tahun 2000 tahun 1998. Nah, ini yang kemungkinan besar adalah karena ada fluktuasi mata uang seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, ini dia. Nah, ada hutangnya cukup besar di sini. Laba. Nah, ini kerugiannya ya kan. Laba atau rugi sebelum pajak ini tahun 2000 tahun 96 ke tahun 97 udah rugi. Tahun 97 ke 98 udah rugi, ya kan? Ini ya kemungkinannya sama gitu karena ada utang yang membebani perusahaan gitu. Ini rasio utangnya ya. Ini tadi DIR-nya lah ya. DIR-nya ini utang fokus utang versus ekuitas. Ini yang tahun 97 5 kalinya. Artinya 500% ini ya. Kalau ini kan nggak ada persennya, jadi ini 5 kali seperti itu sama. Ini yang tadi DIR-nya mana nih? Nah, ini DIR-nya ya. Ini 220 artinya 2,2 kali, 2,3 kali, 2,02 kali, 1,89 kali. Nah, kalau bacanya di sini ini nggak ada persenanya. Jadi ya ini berarti 500%. Ini gila-gilaan ini 98, ini 130 berarti 13.000%. Ya kan? Ini 400%. Nah, ini kan tapi ada kecenderungannya nah ini dia mau mengurangi utangnya seperti itu ya. Ini dari 2000-2001 ya. Ini langsung kita lanjutkan ya. Ini ada utangnya. Nah, dari 2001 utangnya terus berkurang. Akhirnya tahun 2004 DER-nya itu 0,2 kali dari ekuitasnya. Ekuitasnya terus dinaikkan. Nah, DER-nya utangnya cenderung terus dibayarkan. Nah, ini kecenderungan ini mungkin yang dipandang di GJTL tadi. Dia tiap tahun mengurangi utangnya sampai di suatu titik nanti terjadi BEP kan seperti itu. Tapi memang kawan-kawan ketika perusahaan tadi berkomitmen untuk membayar utang, dia tidak membagikan ke dividen. Nah ini ketika 97 ini ya, dia nggak membagikan dividen. Ketika lihat tadi kerugian tadi berapa tahun nih? 1, 2, 3, 4. Nih, 5, 6, 7. Baru tahun ke 2004 ini, ketika DER-nya kurang dari 1, dia mulai nih ngasih dividen. Nah, ini ini apa nggak tahu nih. Nah, artinya memang komitmen perusahaan itu memang jangka panjang kita memandangnya, nggak bisa 1-2 tahun aja. Nah, inilah yang mungkin yang dipandang Pak LKH, oh ini mungkin 8 tahun ke depan bisa mencapai harga yang fantastis. Kan mungkin seperti itu yang dipandang seorang value investing. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Di sini ada saya tampilkan juga ini sedikit aja review. Ini tahun 2096 itu rupiah masih 2000-an. Tahun 97 sudah merangkak naik jadi 3.000, jadi 5.000, jadi 10.000. Seperti itu ya, wajar saja. Di sini nanti terjadi gejolak utang di tahun dari 97 ke tahun 98. Seperti itu ya kawan-kawan. Apakah ini GJTL tadi berpotensi seperti ONTR? Nah, itu tergantung dari good corporate governance-nya dari masing-masing manajemennya komitmennya seperti apa, ya kan, seberapa besar pun revenue atau penghasilan yang dihasilkan suatu perusahaan, tapi kalau manajemennya nggak komitmen untuk memperbaiki keuangannya, ya percuma juga kan seperti itu. Semua bergantung pada kinerja perusahaan. Makanya rajin-rajinlah kawan-kawan itu memantau laporan keuangan seperti itu untuk memantau potensi-potensi apa sih yang ada di perusahaan tersebut. Oke, cukup panjang ya kawan-kawan pembahasan kita tentang GJTL. Semoga ini bisa membuka wawasan kawan-kawan tentang fundamental dari gajah tunggal ini. Ada potensi-potensi tadi yang sudah saya ungkap ya.
hampir mirip lah dengan UNTR ini. Revenue-nya GJTL itu udah sampai triliunan. Apakah bisa berpotensi sebagai UNTR? Nah, kembali lagi ke manajemen yang mengelola GJTL tadi. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah mengikuti ulasan GJTL ini dari awal sampai akhir. Tenang saja, untuk Excel-nya akan saya share di kolom komentar. Silakan kalau kawan-kawan ingin belajar, langsung unduhnya gratis. Belajar saya itu gratis. Silakan saja diunduh, sampai kawan-kawan ulik dengan emiten-emiten yang lain. Di situ Excel-nya sudah saya rangkum dengan rumus-rumus ya. Silakan kawan-kawan belajar. Cuma satu minta saya, itu di like, share, maupun subscribe. Oh, 3, mintanya 3 like, share, subscribe, dan komen. Seperti itu ya kawan-kawan. Nggak muluk-muluk, itu semua gratis untuk kawan-kawan semua. Sehingga konten ini, channel ini lebih bersemangat untuk memberikan ulasan-ulasan saham-saham berdasarkan fundamental perusahaan, sehingga kita semua yang berkecimpung di dunia saham atau di bursa efek itu lebih teredukasi, tidak hanya sekedar ikut-ikutan pom-pom gitu ya, jadi lebih luas pandangannya dalam berinvestasi. Terima kasih kawan-kawan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.